Puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa iman yang sejati itu pasti akan selalu diperhadapkan kepada yang namanya ujian. Jadi, iman yang sejati itu pasti akan selalu diperhadapkan kepada yang namanya ujian. Tidak peduli seberapa suci dan kudusnya kita hidup, tidak peduli seberapa dekatnya kita kepada Tuhan, tetapi saya mau berkata kepada kita bahwa iman yang sejati itu tidak akan pernah luput dan lepas dari yang namanya ujian. Nah, saudara-saudara, cuman memang di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, kadang-kadang kita suka salah kaprah. Ya. Kita suka salah kaprah. Sehingga kadang-kadang kita sering kali berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku cobaan yang begitu berat?" Jadi sekali lagi saudara, kita sering kali suka salah kaprah dan tanpa kita sadari kita suka mengeluh kepada Tuhan. Kita suka menyatakan kepada Tuhan seolah-olah kok Tuhan tega memberikan kita cobaan yang begitu berat. Dan biasanya orang-orang yang berkata begini, orang-orang yang sedang diperhadapkan kepada berbagai macam kesulitan dalam hidup. Sudah uang gak ada, kebutuhan banyak, yang harus diselesaikan banyak, belum lagi mungkin ada datang yang namanya penagih hutang dan lain-lain. Biasanya saudara dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita suka mengeluarkan kalimat seolah-olah Tuhan tega memberikan kita cobaan yang kita anggap cobaan itu teramat berat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya mau sampaikan kembali lagi kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya memang kedengarannya yang namanya ujian dan pencobaan itu dua hal yang hampir mirip. Sehingga kadang-kadang saudaraku kita suka salah menempatkan kata yang namanya mana itu ujian dan mana yang namanya cobaan. Di dalam firman Tuhan tadi kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-26 tadi, ayat yang kedua, bilang begini saudara. Ujilah aku ya Yahweh, ini dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ujilah aku ya Yahweh dan cobalah aku. Ada dua kalimat ini yang digunakan, yaitu pertama ujilah, lalu kalimat yang kedua adalah cobalah. Tetapi seolah-olah dalam kalimat di sini sumbernya itu satu. Ujian itu datangnya dari Tuhan, lalu kemudian pencobaan itu juga datangnya dari Tuhan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain, karena memang sebenarnya dalam teks aslinya itu bukan memakai kata justru cobalah aku. Tetapi yang dimaksud di situ adalah periksalah aku. Lihatlah aku. Lalu dilanjutkan dengan kalimat selidikilah aku. Jadi saudaraku, lebih tepatnya itu ujilah aku ya Yahweh dan periksalah aku, lihatlah aku. Karena justru ketika, sekali lagi ketika David itu minta diuji oleh Tuhan, dia minta supaya Tuhan memeriksa dia.
Dia minta supaya Tuhan melihat sejauh mana iman dia, sejauh mana ketaatan dia, dan sejauh mana kesetiaan dia. Karena jelas sekali yang kita baca tadi dari kitab Yakub pasal yang pertama atau Yakobus pasal yang pertama. Yakub pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-13 dan 14 bilang begini. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas dalam firman Tuhan bahwa kata kitab Yakobus pasal yang ke-1 dari ayat yang ke-13 di sini, bahwa Tuhan katanya tidak pernah bisa dicobai oleh si jahat. Dan dia juga tidak pernah mencobai yang namanya siapapun. Ya. Tidak pernah mencobai siapapun. Ini penting sekali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita pahami dan mengerti. Bahkan dalam setiap ibadah Sabat, bahkan dalam setiap mesbah doa, ketika selesai kita berdoa, suka diakhiri dengan yang namanya doa Bapa kami, Tefilah Avinu. Ya. Nah, di situ ada kalimat apa? Jangan membiarkan kami masuk dalam pencobaan. Ya. Kalau dalam terjemahan lain itu memakai kata jangan biarkan kami tergoda untuk kami melakukan yang jahat. Jadi yang membuat manusia itu bisa masuk ke dalam pencobaan itu bukan karena Tuhan, tetapi karena memang keinginannya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, karena keinginannya sendiri, karena sistem dunia, yang tentunya ini sumbernya ya bukan datangnya dari Tuhan, tetapi datangnya daripada hasatan. Jadi yang membedakan yang namanya ujian dengan yang namanya pencobaan, kalau ujian itu datangnya atau sumbernya dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan ujian kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap umat Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Sementara sumber dari yang namanya pencobaan itu datangnya dari hasatan. Datangnya dari iblis. Dan sudah jelas saudara, kalau misalnya sumbernya berbeda, pasti tujuannya juga berbeda. Ya. Jadi saya mau ingatkan dan katakan kepada kita, karena sumbernya itu berbeda, pasti tujuannya berbeda. Tujuan Tuhan memberikan ujian kepada anak-anaknya, memberikan ujian kepada umatnya, tidak lain adalah untuk memurnikan iman mereka, untuk mendewasakan iman mereka. Tuhan ingin melihat sejauh mana kasih mereka kepada Tuhan, sejauh mana ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Berbeda dengan yang namanya pencobaan. Karena pencobaan itu sumbernya dari iblis, maka pasti tujuannya adalah membuat manusia itu berbelok dari apa yang Tuhan inginkan. Membuat orang itu memberontak terhadap apa yang Tuhan inginkan.
yang menjadi tujuan daripada iblis. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita memahami yang namanya terik daripada hasatan. Kenapa memang saudara-saudaraku agak sulit kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan membedakan yang namanya ujian dan cobaan. Ya. Jadi ujian dan pencobaan. Kenapa? Karena memang saudaraku di balik ujian yang diizinkan oleh Tuhan, suka ada pencobaan yang disusupi oleh hasatan. Atau sebaliknya, di balik pencobaan yang dilakukan oleh hasatan, Tuhan punya kepentingan untuk memberikan ujian kepada umatnya. Saya memberikan misalnya sebuah contoh yang simpel tentang perintah Tuhan, warning yang Tuhan berikan kepada manusia ketika mereka ada di Taman Eden. Ya. Ketika mereka ada di Taman Eden, Tuhan sudah bilang dari awal, ini adalah perintahnya. Semua buah yang ada di sekeliling taman ini bolehlah kamu makan, kata Tuhan. Tetapi berawas-awas. Buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu harus berawas-awas. Kamu tidak boleh memakannya. Ini adalah perintah firman Tuhan yang turun kepada manusia saat itu. Lalu kemudian saudaraku, hasatan coba memberikan yang namanya tawaran. Dia menggoda manusia. Dia mencobai manusia. Apa yang hasatan katakan kepada manusia? Sebenarnya kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Tuhan hanya tidak mau. Karena ketika kamu makan, kamu nanti akan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah pencobaan yang dipakai oleh iblis. Tujuannya adalah membuat manusia itu berbelok, memberontak terhadap perintah Tuhan. Tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dari sejak awal. Tetapi Tuhan memakai pernyataan daripada iblis ini, tujuan iblis ini justru di situ ingin juga menguji. Nah, sekarang nih iblis sudah tampil. Sekarang iblis sudah goda nih. Sekarang saya mau lihat nih manusia. Kira-kira sejauh mana? Apakah mereka itu justru akan tetap taat berpegang kepada perintahku dari awal? Apakah mereka akan setia? Atau justru mereka akan mengikuti hasutan? Mereka akan mengikuti keinginan daripada hasatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik pencobaan yang dilakukan oleh iblis, Tuhan memiliki kepentingan. Disitulah Tuhan ingin menguji sejauh mana ketaatan dan kesetiaan. Begitu juga saudaraku dengan kehidupan Iyob yang kita tahu. Pada waktu ada dewan musyawarah di Samayim, datanglah anak-anak Elohim. Para malaikat berkumpul, termasuk malaikat yang sudah dibuang ke bumi. Termasuk si hasatan datang. Lalu kemudian apa yang Tuhan katakan? Lu dari mana? Saya mengelilingi seluruh dunia. Kamu lihat gak hambaku Iyob atau Ayub itu? Hambaku yang setia, hambaku yang benar, hambaku yang takut aku.
Lalu kemudian apa yang iblis bilang? Dia kan takut kepada Tuhan, dia kan hidup benar, dia kan hidup taat. Karena semua yang dia punya itu engkau berkati. Semua yang dia punya engkau pagari. Sekarang coba izinkan. Aku mau coba dia. Nah, iblis mau mencobai Hiob atau Ayub. Tetapi di balik pencobaan yang dilakukan oleh iblis, Tuhan punya kepentingan. Oke, kalau begitu sekaligus saya ingin lihat. Saya ingin lihat sejauh mana ketaatan, kesetiaan daripada seorang Hiob. Kamu kan bilang bahwa dia setia, dia taat karena semua yang dia punya aku berkati. Semua yang dia punya aku jaga, aku lindungi. Oke, aku izinkan. Nyawanya jangan. Pagarnya dicabut. Sehingga dalam sekejap mata semua yang dia punya habis lenyap. Jadi saudaraku, di balik pencobaan yang dilakukan oleh iblis, tujuan iblis jelas. Untuk membuat iman daripada Ayub ini atau Hiob ini berbelok. Pada akhirnya dia akan memberontak, menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu tujuan daripada iblis. Tetapi Tuhan memakai pencobaan yang dilakukan oleh iblis sebagai ujian. Sekaligus saya ingin melihat apakah benar dia akan berbelok? Apakah benar dia akan jauh daripadaku, meninggalkan aku? Ternyata firman Tuhan mencatat Hiob tidak sama sekali menjauh dan memberontak terhadap Tuhan. Dia hanya berkata, toh juga aku datang dengan telanjang, dengan tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati kita. Di balik setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi berlaku dalam hidup kita, di situ juga iblis punya kepentingan. Iblis punya kepentingan untuk membuat kita berbelok jauh dengan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan, menista Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita melihat realita fenomena dalam kehidupan yang kita jalani. Kalau kita berbicara tentang yang namanya ujian dan pencobaan. Kalau ujian itu saudaraku, awalnya itu menyakitkan. Ini ujian. Rata-rata awalnya menyakitkan, menderita. Awalnya penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan. Ini ujian. Tetapi pada akhirnya akan menikmati atau memperoleh yang namanya kebahagiaan. Memperoleh yang namanya kenikmatan. Jadi awalnya berduka cita, tetapi pada akhirnya akan bersuka cita. Tetapi yang namanya pencobaan saudaraku, itu kebanyakan di awalnya justru bisa merupakan sebuah kenikmatan. Sekali lagi, di awal itu justru bisa merupakan sebuah kenikmatan. Merupakan sebuah kesenangan. Tetapi kenikmatan dan kesenangannya hanya semu, hanya sesaat, hanya sementara. Tetapi pada akhirnya justru akan menerima yang namanya penghukuman, penderitaan. Belajar dari peristiwa tentang yang namanya Lazarus yang miskin dan seorang kaya. Dalam Lukas pasal yang ke-19 bagaimana Yesua coba menggambarkan semasa hidup waktu sama-sama ada di dunia. Lazarus dia ada dalam kekurangan. Lazarus mau makan aja dia harus menunggu belas kasihan orang. Bukan
cuman kekurangan, bukan cuman gak ada makan, tubuhnya pun sakit-sakitan. Sampai firman Tuhan katakan datang anjing untuk menjilat boroknya. Awalnya menderita. Sementara dibandingkan dengan seorang yang kaya, setiap hari dia tidak pernah berkekurangan. Dia pesta pora, dia hidup dalam kesenangan. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya kedua-duanya itu mati berjalan dengan waktu. Ketika dua-duanya mati, Lazarus yang tadinya saudara, selama semasa hidup di dunia, dia betul menderita. Dia kekurangan, dia sakit-sakitan. Tetapi imannya tidak goyah. Kesetiaannya tidak pernah berpaling. Sungguh luar biasa. Sementara orang kaya, saking kayanya, saking ada dalam kesenangan, hidup dalam pesta pora, dia nggak peduli lagi dengan orang lain. Dia telah berbelok dari apa yang sebenarnya diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika dua-duanya mati, Lazarus didudukan di pangkuan Abraham, menikmati segala kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi orang kaya itu justru ada di dalam penderitaan, ada dalam penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu ini penting sekali menjadi perenungan kita bersama. Jangan sampai kita terlena dengan segala kesenangan. Jangan-jangan, sekali lagi saudara, jangan-jangan iblis sengaja memberikan kesenangan dunia, iblis sengaja memberikan kenikmatan dunia, agar supaya kita melupakan Tuhan, kita jauh dengan Tuhan, berbelok daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, melalui Midras hari ini, saya mau ingatkan kepada kita sama. Ketika kita duduk dulu, misalnya duduk di bangku sekolah, waktu kita masuk sekolah, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Yang dilakukan oleh seorang guru apa? Mereka memberikan perhatian kepada kita. Bukan cuma perhatian, mereka mengajari kita sampai kita mengerti. Dari yang kita tidak mengerti sampai kita mengerti. Mereka melatih kita, saudara, sampai pada akhirnya kita bisa. Dan setelah semua itu terjadi, maka kita diberikan yang namanya ujian. Masuk dalam yang namanya fase ujian. Yang lucunya saudara, waktu kita sekolah, guru begitu perhatian, dia begitu peduli, sampai kita diajari mungkin secara pribadi, satu-satu dipanggil. Kalau belum mengerti diajari lagi. Setiap hari dia absen, karena dia peduli dengan kita. Tetapi ketika masuk pada fase yang namanya ujian, walaupun gurunya ada di situ, gurunya ada di kelas, tetapi ketika ujian, kalaupun kita mengalami kesulitan, gurunya saudara nggak mau bantu. Bukan berarti gurunya nggak peduli. Bukan berarti gurunya tidak ada. Gurunya ada. Gurunya lihat kita. Tetapi gurunya tahu bahwa ini adalah ujian. Dan ujian itu harus kita lewati. Saudara-saudaraku, begitu juga Tuhan memperlakukan kita. Dia begitu peduli dengan kehidupan kita. Bahkan saking pedulinya, saking sayang, saking kasihnya dia kepada kita. Dia korbankan dirinya. Dia mati untuk saudara dan saya.
yang kita perlukan, yang butuhkan, Dia penuhi. Tetapi akan ada sebuah fase di mana Tuhan harus mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang dalam situasi kita mengalami ujian, disinilah saudara kadang-kadang kita merasa kok sepertinya Tuhan gak peduli. Kadang-kadang kita merasa kok Tuhan itu begitu jauh dengan kita. Kalau seandainya Tuhan dekat, kenapa Dia biarkan kita alami seperti ini? Persoalan silih berganti, kesulitan yang tidak pernah ada jalan keluar, dan seterusnya. Sama seperti seorang guru yang memberikan ujian kepada anak didiknya. Sekalipun dia hadir, sekalipun dia ada, dia tahu bahwa murid itu mengalami kesulitan, tapi tidak mungkin dia akan bantu karena ini adalah ujian. Dia harus melihat sejauh mana perhatian anak didik itu terhadap apa yang dia ajarkan, apa yang dia berikan selama dia ada mengajar di kelas. Begitu juga Tuhan dengan kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saudara, sangat jelas di sana bagaimana maksud tujuan daripada Tuhan menuntun orang Israel itu harus melewati padang gurun. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Tetapi Tuhan izinkan mereka harus memutari padang gurun. Bukan selama 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun, tetapi 40 tahun. Karena Tuhan ingin melihat sejauh mana mereka itu berharap kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan itu sebagai pokok anggur yang benar, sebagai pohon kehidupan. Sebagai sumber segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sejauh mana mereka mau bergantung kepada Tuhan yang besar yang telah menuntun mereka keluar dari umat, dari tanah Misraim, rumah perbudakan. Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu. Tetapi persoalannya mereka sedang ada dalam fase ujian itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita pun mengalami fase itu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan jauh. Dia tahu. Maka percayalah saudaraku, hal yang kedua. Tidak mungkin kita itu diberikan ujian kalau materi itu belum kita pelajari. Jadi waktu kita terima soal, kita protes sama guru. Kita bilang, Bu, Pak, kan yang ini yang ada di soal ujian ini belum pernah kita pelajari. Ini nggak mungkin. Gurunya pasti geblek. Kalau seandainya memberikan ujian, memberikan soal ujian yang murid-muridnya belum pelajari. Dan yang ketiga, saudaraku, tidak mungkin melampaui kekuatan mereka. Melampaui kepikiran mereka. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa setiap persoalan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi Ruh HaKodeslah yang akan memberikan kita kemampuan. Sehingga kita dapat melewati itu semua. Jadi percayalah saudara, bahwa ujian itu pasti kita akan bisa lewati. Maka jangan hilang pengharapan, jangan patah semangat. Jangan jadi tidak bergairah dalam mengiring Tuhan. Jangan asal-asalan, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Makanya yang menjadi kunci, ini yang penting sekali. Dari semua yang saya sampaikan dari awal. Hal yang menjadi penting, yang menjadi kunci, adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa dapat menghadapi ujian itu. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghadapi pencobaan itu. Sekalipun sumbernya itu berbeda. Baik ujian yang diizinkan oleh Tuhan, maupun pencobaan yang dilakukan oleh Satan. Ini yang harus menjadi kunci bagi kita, saudara. Jadi kunci supaya kita bisa menghadapi ujian tidak lain adalah kita harus menguasai materi itu dengan baik. Kalau kita sebagai anak didik di sekolah, kita harus menguasai materi itu. Makanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang belajar, dia nggak pernah takut dengan yang namanya ujian. Nggak harus diumumkan, nanti anak-anak minggu depan ada ujian. Minggu depan diumumkan ujian, anak-anaknya udah ketakutan dari sekarang. Padahal ujiannya nanti minggu depan. Nah, orang-orang yang takut dengan ujian yang diberikan oleh gurunya, biasanya orang-orang yang memang tidak menguasai materi. Saya nggak mau bilang bodoh, hanya kurang pintar. Nah, orang-orang yang tidak berani menghadapi ujian adalah orang-orang yang tidak menguasai materi. Kalau dia sudah kuasai materi, saudara, dia nggak perlu takut. Saya punya kerabat, saudara, satu SMA sampai sekarang. Jadi saya waktu pulang ke Manado sudah berapa tahun sebenarnya. Saya main ke rumahnya karena kita punya hobi yang sama. Jadi hobinya main catur. Ya. Lalu kemudian saya telepon orangnya, kebetulan di rumah, suruh main ke rumah. Saya main ke rumah, lalu kemudian kita bincang-bincang. Ya. Saudara bisa bayangkan, seharusnya anak ini, teman saya ini, itu dia sudah selesai kuliah. Persoalannya, saudara, dia tidak pernah mengikuti ujian. Karena dari SMA saya tahu, anaknya ini sama sekali nggak percaya diri, alias minder. Jadi baru di awal-awal sudah digertak sama dosen-dosen penguji. Biasalah, mereka suka ada gertak-gertak seperti saya dulu. Ada yang katanya skripsinya itu langsung disobek. Ini di depan mahasiswa. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan. Itu disobek. Dianggap berarti ini bukan kamu yang bikin. Kalau kamu yang bikin, harusnya kamu sudah menguasai. Jadi banyak orang yang takut, saudara, menghadapi ujian skripsi. Jadi sangat disayangkan. Dia sebenarnya sudah selesai, hanya karena tidak mau untuk mengikuti ujian skripsi. Coba. Padahal kuncinya simpel. Kalau kita menguasai bahan, kita menguasai materi, apalagi kalau itu kita yang buat sendiri, kita mah nggak usah takut. Pasti setiap ujian, setiap soal yang diberikan pasti bisa dijawab. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus bisa menguasai materi supaya kita bisa lolos dalam ujian. Materi apa yang dimaksud? Tidak lain adalah firman Tuhan. Ini yang menjadi kunci. Baik kita menghadapi ujian maupun kita menghadapi yang namanya pencobaan. Bukankah waktu iblis mencoba Yesua pun selalu menggunakan firman, ada tertulis. Firman itu menjadi kekuatan bagi dia.
Firman Tuhan itu menjadi senjata bagi dia untuk menghadapi cobaan dari si jahat. Begitu juga dalam menghadapi ujian, firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi senjata kita. Sehingga kita bisa bertahan untuk tetap mengucap syukur. Sehingga kita tetap sabar di dalam menantikan semua janji Tuhan. Karena kita menguasai firman Tuhan. Untuk itu saya mau katakan dan ingatkan kepada kita, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar. Kita harus belajar firman Tuhan, saudara. Ini menjadi senjata kita, ini menjadi kekuatan kita. Kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara tidak memiliki senjata, saudara tidak akan bertahan. Pasti akan babak belur. Baik menghadapi pencobaan dari hasatan, maupun menghadapi ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara-saudaraku, kita berakar di dalam firman Tuhan, kita selalu belajar untuk merenungkan firman Tuhan, maka itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu menjadi senjata bagi kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau, ya Yeshua HaMashiach, yang memberikan kekuatan kepadaku. Menghadapi godaan dari iblis, dari hasatan, kita dapat menangkis itu semua. Firman Tuhan bisa menjadi tameng bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau tidak, saudara, kita akan babak belur. Kita akan diserongkan, kita akan dikalahkan. Kita akan ditipu oleh hasatan. Hasatan ini cerdik, saudara. Licik bahkan. Saya selalu ingatkan kepada kita, lawan kita ini gak main-main. Dia bukan maha tahu, tetapi dia banyak tahu. Saya mau ingatkan, dia bukan maha tahu, tapi dia banyak tahu. Dia punya banyak pengalaman. Kalau dengan penderitaan orang ini nggak bisa, saya coba pakai yang namanya kenikmatan. Saya coba pakai kesuksesan. Saya coba pakai kelimpahan. Karena banyak orang justru dengan kelimpahan, dengan kenikmatan, dia bisa berbelok dari jalur yang benar. Dia bisa jauh dan meninggalkan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan Midras hari ini memberikan peringatan kepada setiap kita. Untuk kita harus waspada. Jangan pernah kita merasa nyaman. Sekali lagi saudaraku, jangan pernah kita merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang ketika semuanya baik-baik saja. Sehingga kita tidak ada satu minat, tidak ada satu gairah untuk kita terus senantiasa belajar, mengerti dan memahami akan apa yang Tuhan inginkan. Karena dunia sekarang dengan segala sistemnya coba menyeret setiap anak-anak Tuhan. Termasuk melalui pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang mengaku sebagai hambanya Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan. Untuk membuat kita menyerong, ya, bergeser daripada apa yang menjadi targetnya Tuhan. Hati-hati, waspada. Maka saudara-saudara, perlu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui Midras siang hari ini, semua kita boleh semakin diingatkan bahwa sesuci apapun engkau dan saya hidup, sedekat apapun, sekarib apapun engkau dan saya bergaul dengan Tuhan, tidak akan pernah meluputkan kita dari yang namanya ujian dan cobaan.
Untuk itu, jadikan firman Tuhan ini sebagai senjata kita. Karena kalau kita bisa menguasai atau menguasai materi, kita memiliki kelengkapan rohani, kelengkapan senjata Elohim, kata Rasul Saul dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Maka kita pasti dapat mengalahkan yang namanya si jahat. Bahkan kita bisa lolos menghadapi ujian dan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Tuhan kiranya memberkati kita semua siang hari ini. Haleluya. Amin.